Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa wala. Segenap ikhwan wal ahwat sekalian, menjelang waktu subuh, mari Al-Fagir mengajak sedikit daripada meluangkan waktu kita untuk sama-sama belajar, membacakan daripada satu ilmu yang sangat bermanfaat, yaitu kitab Risalatul Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah, karya daripada Al-Allamah Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Kitab ini menerangkan tentang akidah, ibadah, dan adab. Kitab kecil tapi manfaatnya sangat besar, luar biasa. Penulis daripada kitab ini yaitu Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Beliau dilahirkan pada tahun 1069 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 1145 Hijriah. Beliau adalah murid kesayangan daripada Qutbul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal dengan Sahibur Ratib, imam yang sangat luar biasa. Beliau, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi ini, penulis kitab Risalatul Jami'ah ini, adalah tempat orang merujuk segala persoalan di zamannya karena keluasan ilmu dan kearifan beliau, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Sejak hampir 300 tahun kitab ini digunakan di pesantren-pesantren, dan kitab ini terus semakin luas digunakan. Hampir di setiap pesantren Hadramut Yaman menggunakan kitab ini sebagai pegangan. Sehingga pernah dikatakan bahwa tak ada seorang alim pun di daerah tersebut, Hadramut, yang tidak pernah mempelajari kitab ini di masa remajanya. Jadi semua orang alim di Hadramut pasti membaca kitab ini. Banyak orang tertarik dengan kitab ini karena kandungannya yang sederhana dan isinya yang serba mencakup. Namun tidak sedikit pula yang mempelajari buku ini atau kitab ini sekedar untuk memperoleh keberkahan ilmu, ngambil berkahnya. Karena buku ini telah diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi dan ditulis oleh orang yang soleh. Sebenarnya buku ini cukup dikenal, kitab ini cukup dikenal di Indonesia. Imam Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu pernah mensarahkan buku ini, kemudian memberi judul Bahjatul Wasail Bisarhil Masail. Alhamdulillah, sekarang kita bisa membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita sebut Allah yang mempunyai nama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Apa maksud daripada Ar-Rahman?
tidak ada yang kasihnya melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, tak ada yang lebih menyayangi kita melebihi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun orang yang mengasihi dan mencintai kita, menyayangi kita, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan daripada kecintaan Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada kita. Orang tua kita cinta, sayang kepada kita, tapi sayang Allah lebih besar dibandingkan itu semua. Pasangan kita, anak-anak kita sayang, cinta sama kita, tapi dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu semua tidak ada apa-apanya. Karena yang menggerakkan hati mereka untuk mencintai kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Hanya pantas diberikan untuk Allah. Tidak ada yang boleh dipuji melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat sesuatu pemandangan yang indah, maka kita tahu bahwasannya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tahu ada seseorang yang menarik perhatian kita, membuat mata kita menjadi kagum ketika melihatnya, kita pun tahu bahwasannya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lihat indah, pepohonan, tumbuh-tumbuhan, daripada bunga yang begitu luar biasa indah, pemandangan yang begitu indah, semuanya berasal dan berawal daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pantas dan hanya pantas disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuafi ni'amahu. Pujian yang menyamai nikmat-nikmatnya. Wa yukafi mazidah. Dan mencukupi tambahannya. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi Allah adalah semua daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, berupa daripada apapun. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mencium aroma dengan indahnya, nikmat kita bisa merasakan makanan dengan lezatnya, nikmat pendengaran, nikmat kita bisa berjalan, nikmat kita bisa beraktivitas, nikmat. Semua itu adalah yang pantas dipuji Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat yang kita lihat, kita pujikan kepada Allah. Apapun itu, lebih daripada itu semua, Allah masih punya daripada kebaikan-kebaikan yang pantas dipuji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan semoga salawat daripada Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kepada Sayyidina Muhammadin, penghulu kita, pimpinan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi wasallam, dan kepada para sahabatnya. Maka kita selalu bersalawat kepada Nabi, kita selalu bersalawat, berdoa untuk para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Yang disebut alihi di sini, keluarganya ini, ada keluarga yang bersambung nasabnya, bersambung darahnya, bersambung keturunannya kepada Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sayyid, para habaib, orang-orang yang mendapatkan tetesan darah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang disebut keluarga Nabi yang bukan sedarah, adalah kita semua kaum muslimin. Orang-orang yang selalu mempercayai Allah dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
walaupun kita tidak satu darah dengan Nabi, walaupun kita bukan keturunan Nabi, tapi kita yang beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang dijadikan keluarga oleh Nabi, yaitu keluarga seiman. Dan persaudaraan seiman ini lebih daripada semua persaudaraan yang ada di muka bumi ini. Begitu juga salawat dan salam ini kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para sahabat Nabi yang setia menemani Nabi dalam suka dan dukanya Nabi. Kita berdoa untuk para sahabat yang mulia ini agar kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ceritanya sahabat yang tidak mulia. Semua sahabat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat berkahnya. Sekian, insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Sekarang kita masuk waktu subuh. Mari kita sholat subuh terlebih dahulu. Sekian, silahkan bila ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar nanti atau bisa dijaprikan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.